Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kejahatan sistem informasi dan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan umum yang digunakan secara ilegal atau tidak sah atau melawan hukum dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan komputer dan telekomunikasi meretas hak pribadi seseorang. Yang pertama ada unauthorized access. Ini salah satu jenis cybercrime ya. Unauthorized access merupakan sebuah jenis kejahatan yang terjadi pada seseorang yang sengaja mengakses yang dengan sengaja mengakses komputer secara tidak sah atau tanpa seizin pemilik yang sah tersebut. Jadi sonong boy lah kayak gitu. Ini ibarat masuk ke rumah orang tanpa izin, kan disangkanya kayak maling gitu, mungkin kayak gitu. Itu perumpamannya kayak gitu, unauthorized access. Oke, lanjut. Mungkin itu contoh-contoh untuk yang lebih sederhananya, mobile wifi kali ya, pada jaringan mungkin dengan aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, itu salah satunya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada yang disebut dengan illegal content. Illegal content merupakan kejahatan yang sangat tinggi dengan cara memberikan data yang tidak dibenarkan atau tidak etis dan dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan secara umum. Mungkin contoh sederhananya hoax itu kan isu sara dalam dalam waktu-waktu tertentu gitu, entah itu pas pemilihan lah atau ada keributan ini itulah, ada sesuatu yang ingin disembunyikan ya, biasanya ada gitu topik-topik yang seperti itu. Untuk yang selanjutnya penyebaran virus secara sengaja, virus komputer lah ya, yang pasti bukan virus COVID-19. Kegiatan ini menyebarkan virus dengan internet dan jaringan virus lokal pada umumnya menggunakan email dan mengunduh aplikasi dengan free atau bebas lah, dan terkadang disisipkan virus. Mungkin ini semacam phishing gitu loh sepertinya. Mungkin contoh penyebaran virus yang secara sengaja, phishing tadi, penyebaran tautan, di mana tautan itu tautan palsu gitu. Kalau misalkan yang kemarin atau yang marak terjadi sekarang ini kan kayak dana bansos gitu kan, dana tunjangan kuota pelajar yang seperti itu bisa masuk ke penyebaran virus secara sengaja kalau misalkan emang benar-benar si pembuatnya itu usil gitu ya, bisa aja kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ada data forgery. Data forgery dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting di internet yang dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga yang memiliki data berbasis data web dan pemalsuan data. Mungkin kalau misalkan dicontoh sih kayak KTP gitu kan ya, mungkin tiket, entah itu tiket penerbangan, tiket konser, seperti itulah kira-kira untuk sederhananya. Untuk yang selanjutnya ada yang disebut dengan cyberstalking. Cyberstalking itu merupakan sebuah kejahatan yang mengganggu dan melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputernya. Mungkin contoh membajak akun media sosialnya gitu tanpa seizin, kemudian merubah memposting hal-hal yang emang kurang elok untuk dipandang, dibaca gitu oleh khalayak masyarakat, seperti itulah. Usilnya kebangetan sih itu ya. Untuk yang selanjutnya ada yang disebut dengan carding.
Carding adalah kejahatan untuk mencari data atau kartu kredit milik orang lain yang melakukan transaksi pembelian. Mungkin kayak ShopeePay gitu kan. Terus ada sih beberapa bank-bank digital gitu kan yang ya baru-baru muncul gitu kan, yang emang cukup halus juga sih caranya, cuman patut diwaspadai lah. Oke, next ada hijacking. Hijacking adalah kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain, membaca dan mengcopyright, yaitu melanggar hak cipta orang lain. Contoh, mungkin mengambil musik milik hak orang lain, atau mengambil videografi atau fotografi milik orang lain, diklaim lah. Brengsek banget ya. Ya, selanjutnya ada cyber terorisme. Wow. Yaitu kejahatan yang meneror pemerintah dan warga dalam terorisme dengan sangat bahaya dalam satu wilayah tertentu. Itu cybercrime merupakan kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber lagi. Jadi cybercrime dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitasnya. Banyak sih, ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, dan ada cybercrime yang emang dengan tindakan yang samar-samar, dan ada lagi cybercrime yang menyerang hak cipta. Tadi itu kayak copyright ya, seperti itu. Dan ada lagi cybercrime yang menyerang pemerintah, dan itu benar-benar teror yang nekat banget, cukup nekat lah gue bilang. Kemudian ada lagi cybercrime yang menyerang secara individual. Kalau misalkan menyerang secara individual sih kayaknya jarang-jarang sih, terkecuali emang tadi tuh terorisnya punya rival tertentu gitu, antara kelompok teroris yang ini dengan kelompok teroris yang itu gitu. Mungkin ya bisa aja itu terjadi kan ya, kemungkinan. Dan kita lanjutkan lagi, sedangkan berdasarkan pada jenis aktivitasnya, cybercrime dibagi lagi ke dalam beberapa bagian lah ya. Ini untuk yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Jadi ini kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam sebuah sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa pengetahuan pemilik sistem, terus dengan maksud mengsabotase gitu kan informasi penting dan rahasia, super secret lah ya, itu mah database yang emang bernilai. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Oke, benar banget. Di Indonesia kerap terjadi gitu lah ya, pembobolan beberapa situs-situs milik pemerintah yang memiliki informasi atau data yang sangat penting. Dan setelah dapat ternyata alasan mereka membobol itu ya karena mereka iseng atau bosan gitu, pengen mencoba gitu sampai kemana sih kemampuan atau skill mereka dalam wilayah cracking atau hacking gitu ya, seperti itu. Dan kemudian ada yang disebut illegal content, yang merupakan pemasukan data atau informasi internet yang tidak benar, nggak etis, dan membuat kerusuhan lah, huru-hara, seperti itu. Jadi ada data forgery yang selanjutnya, kemudian ada cyber espionage. Cyber espionage itu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet ya untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Spionase, jadi spyware nih. Dengan memasuki sistem jaringan komputer, pihak sasaran kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang
dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputasi. Seperti itu. Lawan bisnis, bisa lawan kartel atau lawan negara sekutu gitu kan. Blok timur dan blok barat yang seperti itu. Yang selanjutnya ada cybersabotase dan exertion. Itu kayak semacam apa ya, kegiatan yang membuat gangguan atau perusakan terhadap sebuah data ya. Dimana data ketika kita ketika data kita, komputer kita disusupi gitu kan, sebuah logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu. Jadi si data atau program komputer dan sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan itu akibat daripada cyber sabotase. Efeknya kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ada offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh ada peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal. Suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya, tapi kita akses gitu tanpa sepengetahuan, tanpa izin, atau bahkan kita hancurkan kayak gitu. Dan untuk yang selanjutnya ada infringement of privacy. Kejahatan yang satu ini dilakukan kepada seseorang di mana ada informasi yang sangat pribadi dan super secret ditujukan terhadap pribadi yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara terkomputasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan si korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, itu kan penyakit-penyakit tersembunyi yang emang tidak ingin dipublikasikan, seperti itu. Dan di sini ada juga cracking ya, kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem komputer dan sistem keamanan yang biasanya dilakukan untuk pencurian data-data lah. Tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses gitu kan. Biasanya kita juga sering salah penafsiran gitu kan antara apa yang disebut dengan hacker dan cracker ya. Dimana hacker itu identik dengan perbuatan yang negatif, padahal hacker adalah orang yang sedang memprogram dan percaya. Mereka cuma hanya sekedar membobol tanpa mengambil data informasi yang ada dalam objek mereka serang. Tapi kalau misalkan cracker itu mereka membobol, kemudian mengambil si data informasi yang memiliki nilai jual, ya mereka ambil, kemudian mereka lelang kembali, jual kembali, seperti itu. Dan informasinya itu informasi yang sangat berharga gitu loh. Dan kalau misalkan si informasi itu dipublikasikan, maka bisa menimbulkan sebuah keributan dalam suatu wilayah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang disebut sebagai carding ya, adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit sehingga dapat merugikan orang tersebutnya, baik material ataupun non material ya, seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, semoga panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.